dari kelas 2 itu udah sakit-sakitan. Pokoknya terjadilah konflik antara keluarga, sekolah, dan lain-lain. Akhirnya saya putus sekolah gitu, karena udah nggak bisa ngelanjutin, karena emang waktu itu lagi parah-parah banget, sampai kayak jalan pun aku belajar lagi dari nol gitu. Sampai ada setahun lebih kali ya, sampai aku keluar sekolah tuh mereka di rumah sakit pun mereka nggak ada nengokin sama sekali gitu. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Cantika Hardi TV. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Halo gemesku. Nah, kembali lagi nih di channel YouTube aku, Cantika Hardi TV, yang pastinya lucu dan ngangenin. Dan hari ini aku ditemenin sama coaching dance aku yang oke banget. Dan ini dia Kakak Bila. Tepuk tangan deh. Gini. Set 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 set. Oke, halo Kakak Bila, apa kabar? Baik dong, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya, kakak dari kapan sih? Aku boleh nggak kakak cerita-cerita ke aku? Boleh dong, cerita-cerita apa kita hari ini? Tentang kapan sih kakak dari awal mulanya kakak terjun ke entertainment? Oke, berarti kita cerita nih ya, cerita awal mula aku terjun ke dunia entertainment itu tepat banget setahun yang lalu. Ini bulan September kan, jadi September 2021 itu aku diajakin dikasih tahu teman aku. Aku tuh awalnya nggak tahu ini ada apa, cuman karena emang basicnya aku udah nyanyi dari kafe ke kafe di Bandung kan asalnya. Dan kalau ada event apapun, kayak aku udah kayak ngisi hiburannya buat nyanyi. Dan juga karena aku basicnya di modeling awalnya kan, jadi kalau ada event-event photoshoot gitu suka ngisi gitu juga. Terus akhirnya ada temen aku ngasih tahu, nih coba nih ada audisi dari salah satu label gitu kan, ada audisi nih, coba ikutan. Aku nggak tahu nih audisinya audisi apa, cuman kan online kan, zaman tahun kemarin kayaknya itu masih lumayan agak pandemi gitu kan, online. Oke, kirimlah aku video aku nyanyi, terus taunya di approve gitu. Terus disuruh ya udah ayo ke Jakarta buat lihat secara langsung gitu. Datanglah aku ke kantor salah satu label itu. Begitu datang, seperti biasa sih dites, dan ternyata si audisinya itu adalah audisi girl band. Di situ saya nggak tahu, di situ aku nggak tahu harus dites dance juga. Dan kebetulan emang aku dari zaman sekolah itu kayak JRBL, DBL gitu, emang aku ngisi dance-nya juga, jadi aku emang bisa dance juga kebetulan. Nah di situ dites lah dua-duanya, disuruh nyanyi bebas, dance improve dan lain-lain kayak gitu. Nah setelah itu di approve juga, diterima gitu, singkat cerita. Nah setelah itu mereka ngadain training, jadi harus training gitu selama 1 bulan setelah audisi itu. Nah, tapi ternyata setelah training itu aku gugur karena di trainingnya itu kan mereka kayak nguatin di fisik. Kayak pokoknya fisiknya emang lumayan berat gitu, dan aku emang orangnya nggak bisa fisik yang berat karena aku ada background sakit, ada background penyakit gitu. Jadi aku nggak kuat di situ. Akhirnya baru 2 minggu training aku di-cut. Tapi kan aku orangnya nggak mau menyerah ya gitu. Soalnya karena kan perjanjiannya 1 bulan. Nah selama 1 bulan itu aku udah sewa kos di deket label gitu selama 1 bulan. Ternyata udah 2 minggu itu di-cut kan, terus aku nggak tahu mau ngapain. Cuma karena ini kosan juga belum habis gitu, terus aku kayak cari-cari yang lain gitu. Dan kebetulan ada orang-orang situ juga yang ngelihat, oh suaranya bagus mungkin gitu atau gimana ya, pokoknya intinya mereka ada yang melihat potensi lah.
Terus di situ banyak sih sebenarnya tawaran, tapi nggak ada yang bener sampai sekarang. Ada yang ngajakin solo, ada yang dari sini, ayo solo, ayo buat single, ayo buat, intinya udah banyak banget tawaran, dan nggak banyak banget sih, lumayan lah tawaran, dan gagal lagi gitu. Udah ketemu lumayan banyak orang, dan akhirnya aku buat girl band baru lagi, namanya Is You. Nah, sekarang lagi berjalan juga, baru debut kemarin awal September, baru debut awal September kemarin. Alhamdulillah responnya baik sih. Tapi mungkin kedepannya aku lagi rencana buat single sendiri juga, dan buat keluarin MV-nya yang girl band itu juga. Jadi mari kita berdoa semoga semuanya lancar. Amin. Amin. Oh ya Kak, kira-kira hobi Kakak apa ya? Kalau hobi sih aku hampir mirip sama kamu. Jadi aku dari kecil juga udah kayak kamu, kayak nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu sama. Cuman aku awalnya nggak ngeh kalau misalkan bakat aku tuh di situ. Jadi aku tuh ngerembet dulu ke pendidikan, ke analis kimia, ke kemana dulu lah gitu. Terus habis itu setelah udah nemuin titik enjoy-nya, ini aku enjoy banget di sini. Nah, sekarang lagi mulai memperdalam hobi aku itu gitu. Oh iya Kak, kan tadi waktu Kakak ngomong katanya ada sempet sakit. Iya. Kalau boleh tahu Kakak sakit apa ya, buat berbagi ke teman-teman yang ada di rumah gitu. Oke, jadi aku tuh ada background sakit autoimun gitu. Iya, itu dulu sih waktu zaman aku masih sekolah SMK, aku kan ambil SMK-nya analis kimia. Nah, mungkin kepancingnya karena terpapar terus zat-zat kimia kan. Jadi di situ sakit-sakitan dari mulai kelas 11 tuh, kelas 2 ya berarti. Nah, dari kelas 2 itu udah sakit-sakitan. Pokoknya terjadilah konflik antara keluarga, sekolah, dan lain-lain. Akhirnya saya putus sekolah gitu. Karena udah nggak bisa ngelanjutin, karena emang waktu itu lagi parah-parah banget, sampai kayak jalan pun aku belajar lagi dari nol gitu. Nggak bisa jalan. Dan nafas sesak dan sakit semua, pokoknya udah nggak memungkinkan untuk beraktivitas. Jadi akhirnya aku keluar sekolah, lanjutin lah pendidikannya di PKBM, dan kebetulan PKBM-nya punya kerabatnya papa aku juga gitu. Kak, autoimun itu apa sih artinya? Autoimun itu sebuah penyakit, tapi dia tuh jenisnya ada banyak banget, ada hampir 150 jenis. Jadi dia tuh setiap orang tuh bisa gejalanya tuh beda-beda, karena jenisnya juga emang banyak banget. Dan itu terjadi karena sistem imun, sistem kekebalan tubuh yang tadinya harusnya kan ngelindungin nih. Ini kan Cantika juga punya imun. Nah, imun tuh tugasnya buat ngelindungin dari penyakit-penyakit yang lain. Nah, kalau Kabila, si imunnya itu jadinya malah menyerang ke diri sendiri gitu. Kayak gitu. Terus perlu minum obat rutin nggak sih Kak? Sebenarnya diperlukan untuk minum obat rutin, tapi aku udah capek banget minum obat gitu. Karena siklusnya tuh minum obat, kambuh lagi gitu terus. Jadi emang dokter yang handle aku juga bilang karena belum ada obat yang pasti bikin benar-benar sembuh. Jadi ketika kambuh minum obat, terus ya udah gitu siklusnya gitu. Jadi aku malas aja, paling ditambah vitamin-vitamin dan obat-obatnya yang cuman bikin untuk sakitnya tuh cuman sementara mereda doang kayak gitu. Terus teman-teman Kakak kalau di sekitar Kakak tahu kalau Kakak sakit gimana sama keluarga Kakak? Teman-teman sekolah sih jujur nggak ada. Karena gimana ya, nggak tahu nih, teman-teman yang biasanya nongkrong setiap hari kan pulang sekolah nongkrong gitu, giliran aku ultah ngerayain ya gitu. Tapi ketika aku sakit sampai ada setahun lebih kali ya, sampai aku keluar sekolah tuh mereka di rumah sakit pun mereka nggak ada nengokin sama sekali gitu. Terus posisinya ya emang aku butuh teman, aku nggak bisa gerak,
aku sakit dan gak ada orang, karena emang keluarga aku juga kan pada sibuk kan, mereka kerja dan ada beberapa miskom juga yang bikin aku tuh emang bener-bener sendiri. Sampai aku tuh mikir setiap harinya tuh aku mikir, nih besok aku bakalan mati nih. Aku beneran setiap hari mikir kayak gitu, besok aku bakalan mati, karena emang aku gerak aja sakit. Aku disentuh orang kayak gini aja aku sakit, aku nafas aku sakit, aku banget, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain dan nggak ada siapa-siapa gitu, kayak gitu. Aduh, Kakak Bila jangan nangis dong. Kalau Kakak Bila nangis, aku ikut nangis. Kakak Bila jangan sedih. Kakak Bila jangan sedih, kan di sini ada aku sama tim aku. Nanti aku sama tim aku jadi keluarga kakak yang kedua. Makasih ya sayang ya. Oke, gemesku. Oh iya, jangan lupa ya, itu yang tadi dikasih Kak Bila tips-tipsnya. Dan terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa ya, saksikan ceritaku sama yang lain. Oh iya, sampai jumpa lagi ya gemesku. Ih, gemes deh. Ya iyalah.